Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Warun. Masih melanjutkan dari bagian sebelumnya yang setelah Tang San berhasil mengambil garis keturunan Wang Yanfeng. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya menerobos ke tingkat 4. Lalu dirinya berniat terus berlatih demi meningkatkan fondasi. Cerita berlanjut dengan Wang Yanfeng yang tak bosan-bosannya mengingatkan agar Tang San tidak mengatakan organisasi penebusan kepada siapapun. Masih ingatkan dengan aturan klan Serigala Angin? Ya, jika satu saja pengikut yang berkhianat, maka pengikut lainnya akan dipindah alamkan. Dijelaskan kalau kota Serigala Angin terdapat 27 pengikut, dan jika ditambahkan Tang San juga teman-temannya maka menjadi 32. Di antara generasi pengikut, Wang Yanfeng adalah orang yang paling lama bertahan hidup. Untuk itu, jika Tang San mempedulikan rekan dan guru, maka ia harus benar-benar mematuhi saran dari kata-katanya ini. Karena kemarin Wang Yanfeng kalah telak, ia pun memperbolehkan Tang San datang ke tempat lantai 2 untuk berlatih. Diketahui kalau tempat tersebut memiliki elemen angin yang lebih kaya dari tempat lainnya. Jadi, Tang San boleh datang setiap malam dan tentunya itu sangat membantu perkembangan kultivasinya. Mengalihkan percakapan, Tang San langsung bertanya apakah sang guru mau mempelajari teknik bilah angin darinya. Meski sudah berjanji, namun tetap saja Wang Yanfeng gengsi. Hingga pada akhirnya, Wang Yanfeng mengangguk sebelum mengungkapkan kalau dirinya sudah lama stuck di tingkat 4. Oleh karena itu, mungkin saja dengan mempelajari teknik mengendalikan bilah angin bisa membuatnya naik tingkat. Terlebih, klan monster Serigala Angin juga merupakan pelit ilmu. Mendengar hal itu, Tang San menjelaskan kalau sebenarnya teknik mengendalikan bilah angin tidaklah sulit. Pertama-tama, sang guru cukup belajar teknik melempar panah dan manuver dasar. Dan alasan kenapa bilah angin Tang San tidak terlihat, itu karena kecepatannya sangatlah tinggi. Nah, jika sang guru sudah memahami kata-katanya ini, maka ia boleh bereksperimen dengan membuat bilah angin menjadi tanpa bayangan. Beberapa hari kemudian, Wang Yanfeng pergi bersama Tang San setelah makan siang. Setiap hari ia belajar hingga kedua orang tersebut menjadi sangat dekat. Tak hanya belajar bilah angin, Tang San juga mengajari beberapa teknik rahasia sekte Tang. Melihat kedekatan Tang San dan sang guru, tentu saja 4 anak yang lainnya tidak cemburu. Terlebih, Musue yang merupakan teman dekat Tang San saat ini. Dan untuk 3 Wang bersaudara, mereka beranggapan kalau Wang Yanfeng sengaja mengajari Tang San secara khusus mengingat umurnya paling muda. Di malam harinya, diperlihatkan Tang San yang melatih teknik elemen angin di ruangan lantai 2. Dan ya, sama seperti kata-kata Wang Yanfeng, berkat energi elemen angin yang kaya di tempat ini, alhasil kultivasi Tang San meningkat dengan pesat. Selain berkultivasi, Tang San juga diam-diam keluar rumah demi mencari monster Serigala Angin. Untuk cari aman, Tang San tidak mengincar Serigala Angin tingkat 4, melainkan hanya mencari tingkat 3 lalu diserap sepertiganya saja. Dengan demikian, monster Serigala Angin yang diserap tersebut bisa pulih dalam waktu 2 hari. Dan yang paling penting, tidak ada yang mencurigai. Singkat cerita, 1 tahun berlalu. Berkat bimbingan Wang Yanfeng, 4 anak yang lainnya sudah mencapai tingkat 2 dan mungkin akan menerobos ke tingkat 3 di tahun selanjutnya. Selain itu, Wang Yanfeng juga mengajari teknik rahasia senjata tersembunyi yang sebelumnya diajarkan Tang San. Tepat ketika anak-anak sedang berlatih, terdengar suara Wang Yanfeng yang memanggil nama Tang San. Saat Tang San masuk, Wang Yanfeng memberikan sebuah peta sebelum mengungkapkan kalau itulah yang selalu kau inginkan. Dia sengaja susah payah mendapatkan benda tersebut hanya untuk Tang San. Bukan apa-apa, Wang Yanfeng paham betul kalau Tang San sangat menginginkan dunia luar. Wang Yanfeng menambahkan kalau dia diberikan misi oleh Tuan Serigala Angin untuk pergi ke kota Kerry. Nah, kebetulan Tuan Serigala membolehkan membawa 1 pengikut. Jadi, Wang Yanfeng akan membawakan murid kesayangannya ini. Mendengar hal itu, Tang San yang biasanya tenang pun tiba-tiba menjadi bersemangat. Selama 1 tahun terakhir, dirinya hanya mendengar kata-kata Wang Yanfeng tentang kehidupan benua Falan. Dan setelah sang guru mengajak keluar kota, wajar saja pemuda tersebut nampak sangat senang. Namun Wang Yanfeng menegaskan kalau Tang San jangan terlalu senang. Dia pun menjelaskan kalau kota Kerry berbeda dengan kota Serigala Angin. Meskipun masih kota
kota tetangga, namun kota tersebut memiliki ras monster yang lebih mengerikan dari klan serigala angin, bahkan mungkin di sana juga ada ras roh. Dan yang lebih menakutkan, kota tersebut melarang orang rendahan masuk ke sana. Untungnya, status mereka sekarang sudah naik tingkat menjadi pengikut. Saat Tang San bertanya apakah kota Kerry benar-benar berbahaya, Wang Yanfeng menggelengkan kepala sebelum menyampaikan kalau kota Kerry sebenarnya tidak seberbahaya itu. Mereka tidak memperhatikan orang kecil, tetapi meskipun demikian, hati-hati itu sangatlah perlu. Singkat waktu, 2 hari pun berlalu. Diperlihatkan Tang San dan gurunya yang mulai berangkat keluar kota. Sembari berjalan, Wang Yanfeng mengungkapkan kalau sebenarnya tugas yang diberikan Tuan Serigala Angin sangatlah mudah. Dia hanya disuruh memberikan daftar upeti. Wang Yanfeng juga menceritakan kalau klan monster Serigala Angin adalah klan yang cukup kuat di antara klan monster lainnya. Diketahui bahwa dari seluruh dataran benua ini ada kisaran 100 klan ras monster. Nah, klan monster Serigala Angin menduduki 20 peringkat teratas. Meski tidak masuk dalam kota utama Kekaisaran Tianyu, namun berada di peringkat 20 saja itu sudah termasuk hebat. Tepat ketika mereka sampai di pertengahan perjalanan, tiba-tiba muncul klan iblis gajah yang kebetulan lewat. Dan karena tak mau mencari masalah, Wang Yanfeng menyuruh Tang San menunduk sampai monster itu menghilang dari pandangan. Jika tidak, maka mereka akan dipindah alamkan. Setelah seharian berjalan ceker, mereka pun sampai ke tujuan. Sebelum masuk, Wang Yanfeng lagi-lagi mengingatkan agar Tang San tidak mencari masalah. Ingat, dilarang banyak bicara dan jangan sesekali melihat sembarangan. Sesampainya mereka di dalam kota, Wang Yanfeng mencari tempat penginapan terlebih dahulu. Yang setibanya mereka di tempat pondok bobrok, Wang Yanfeng langsung disambut oleh perempuan yang sekilas mirip dengannya. Ya, ternyata itu merupakan adiknya yang bernama Gui Gui. Tanpa berbasa-basi, Wang Yanfeng langsung menjelaskan kalau alasan dia ke sini karena sebuah tugas. Tak lupa, dia juga memperkenalkan murid barunya yang bernama Tang San. Yang setelah mereka mengurus penginapan, mereka pun bergegas pergi keluar demi menemui kediaman leluhur klan Serigala Angin. Setibanya di pintu gerbang, lantas mereka dihadang oleh penjaga serigala. Sempat hampir terjadi baku hantam, namun setelah Wang Yanfeng menjelaskan kalau tujuannya ke sini untuk memberikan daftar upeti, si penjaga pun menyuruh Wang Yanfeng masuk. Akan tetapi karena Tang San masih bocah, si penjaga melarang Tang San mengikuti gurunya. Dan ya, karena sudah demikian, sang guru pun menyuruh pemuda tersebut untuk menunggunya di sini. Ingat, jangan berkeliaran. Bertepatan saat Wang Yanfeng menghilang dari pandangan, Tang San yang merasa bosan pun akhirnya berjalan memutar sebelum menemukan toko yang bertulis toko teh susu Mei Gongzi. Dan karena di kehidupan sebelumnya ia tak pernah menemukan minuman seperti itu, ia pun bertanya-tanya apa itu teh susu, apakah itu enak. Tang San semakin dibuat heran saat mendapati bahwa pemilik toko tersebut ternyata manusia. Satu wanita tua yang berumur 30 tahunan dan satunya lagi berumur 12 tahunan. Meski Tang San sangat penasaran dengan rasa minuman tersebut, namun ia tak mau mendekat karena masih ada ras monster yang membeli. Selang beberapa saat, toko Mei Gongzi pun mulai sepi. Tang San menarik nafas dalam-dalam sebelum memberanikan diri untuk membeli satu cangkir teh susu. Namun saat Tang San mulai melangkah maju, muncul sosok perempuan cantik yang tiba-tiba menghampirinya, membuat langkah Tang San terhenti bagaikan sedang membeku. Dengan mata yang berkaca-kaca itulah Tang San bertanya apakah itu Xiao Wu. Meski penampilannya berbeda dari yang sebelumnya, namun Tang San sangat yakin kalau itu merupakan istrinya yang selama ini ia cari. 9 tahun berlalu ia tak kunjung dapat kabar Xiao Wu, tetapi siapa sangka malah bertemu dengan semudah ini. Saat gadis tersebut mulai menghilang dari pandangan, Tang San yang canggung pun lantas memesan satu minuman. Mendengar hal itu, gadis tersebut pun mulai mendekati sebelum memberikan satu cangkir teh susu. Namun akibat jarak mereka terlalu dekat membuat jantung Tang San berdetak tak seperti biasanya. Alhasil gadis itu agak marah dan menyuruh supaya Tang San cepat menghabiskan minuman tersebut. Tang San yang sudah tak dapat menahan kerinduan, ia pun akhirnya berkali-kali menyebut nama Xiao Wu, membuat gadis itu yang mendengarnya berbalik muka sebelum mengingatkan kalau dia bukan Xiao Wu, melainkan Mei Gongzi.
Akan tetapi Tang San yang paham betul kalau itu Xiao sang kekasihnya yang bereinkarnasi, ia pun tak dapat menahan kegembiraannya. Lantas, pemuda tersebut menangis bahagia yang membuat Mei Gongzi semakin terherman-herman. Dia pun menatap Tang San dan menyuruhnya supaya segera minum. Ngapain pula nangis? Dan ya, ibarat kata pepatah, kalau cinta sudah melekat, tai kucing pun rasa coklat. Entah teh susu itu beneran enak atau tidak, namun Tang San merasakan kalau minuman tersebut adalah minuman terbaiknya yang pernah ia minum di benua ini. Dan karena sudah menemukan jejak Xiao, kedepannya ia tinggal memperkuat diri barulah mencoba mendekati kembali. Bersamaan dengan Tang San yang senyum-senyum sendiri, terdengar suara gurunya yang menanyakan dari mana kamu mendapatkan minuman tersebut. Sembari menunjukkan jarinya ke toko Mei Gongzi, Tang San bertanya balik apakah sang guru tahu tentang toko itu. Wang Yanfeng menggelengkan kepalanya sebelum menjawab kalau dirinya tidak tahu banyak tentang inti kota Kerry. Terlebih, ia sangat jarang pergi ke kota ini. Ia pun segera mengajak Tang San pergi dikarenakan monster di sini sangatlah berbahaya. Sebelum pergi, Tang San mendatangi toko Tuan Muda Mei terlebih dahulu dengan maksud membayar minumannya tadi. Namun ibu Mei Gongzi menolak sebelum mengungkapkan kalau teh susu itu sengaja anaknya berikan untuk Tang San. Akan tetapi Tang San yang merasa tak enak, ia pun tetap memberikan uangnya sembari memperkenalkan diri kalau dia bernama Tang San. Dalam perjalanan, entah kenapa Wang Yanfeng dapat merasakan kalau suasana hati Tang San berbeda dari yang sebelumnya. Lantas ia bertanya apakah kamu baik-baik saja? Dan ya, dengan semangat Tang San menjawab bahwa tentu saja ia baik-baik saja, bahkan sangat baik. Melupakan ini, Wang Yanfeng berencana ingin mengajak Tang San berkeliling di tempat ini. Meskipun kota ini sangat berbahaya, namun para monster tak akan bertindak sesuka hati jika umat manusia tidak mencari masalah. Akan tetapi karena Wang Yanfeng tidak terlalu akrab dengan kota ini, ia pun bertanya ke adiknya terlebih dahulu perihal tempat apa yang layak dikunjungi. Mendengar hal itu, Bibi Gui menjawab bahwa kebetulan nanti malam akan ada kontes tabrakan tahunan. Jadi, kenapa Tang San tidak datang ke sana saja? Diceritakan kalau kontes tabrakan tahunan adalah salah satu acara terbesar bagi kota Kerry. Bukan hanya ras monster dari kota ini yang ikut, tetapi kota-kota tetangga pun juga berkesempatan untuk ikut. Kontes tabrakan merupakan menabrakkan dua peserta dari jarak 30 meter, dan siapapun yang tumbang duluan, itu berarti ia telah kalah. Tang San yang mendengar cerita barusan nampaknya begitu tertarik. Ia berencana untuk ikut supaya bisa menyerap garis keturunan monster di sana. Bagaimanapun juga dirinya harus segera menjadi lebih kuat dan kalau bisa secepatnya mencapai tingkat 9. Sebab kalau tingkat 8 ke bawah, mana mungkin Tang San bisa melindungi Mei Gongzi. Sesampainya di kontes tabrakan, diperlihatkan host yang berpidato perihal aturan dan hadiah. Untuk aturannya masih sama saja dengan aturan tahun lalu, dan masalah hadiah sebenarnya tidak terlalu besar, namun sudah bisa dikatakan lumayan. Entah apa yang merasuki Tang San yang sepertinya ia sangat tertarik dengan hadiah tersebut. Namun Wang Yanfeng dan Bibi Gui melarangnya mengingat itu terlalu berbahaya. Meskipun pengikut juga diperbolehkan mendaftar, akan tetapi ini bukanlah masalah menang ataupun kalah, melainkan tentang keselamatan Tang San. Jika Tang San yang menang, maka tentu saja pemuda tersebut akan menjadi pusat perhatian. Namun mana mungkin Tang San sebodoh itu. Dia sudah mempersiapkan rencana dengan menyembunyikan identitasnya. Segera setelah menyamar, Tang San langsung mendaftarkan diri ke panitia. Meski sedikit heran karena bisa-bisanya status pengikut mendaftar, namun si panitia tetap memberikan tiket sembari menjelaskan bahwa jika Tang San yang menang, maka ia boleh melanjutkan pertandingan berikutnya atau berhenti untuk langsung mengambil hadiah. Tak berselang lama, beberapa ras monster pun nampak sudah mulai berjatuhan, terutama ras monster yang memiliki kultivasi rendah. Sekarang hanya ada beberapa ras monster yang masih berdiri di arena kompetisi. Salah satunya iblis macan tutul dan iblis badak. Selain Tang San, pengikut dari klan monster lain juga terlihat mengikuti kompetisi. Sayangnya tak ada satupun yang selamat, bahkan mereka semua terluka parah. Bahkan saking parahnya, Tang San dapat merasakan kalau nyawa mereka hanya kisaran 2 hari lagi. Dijelaskan bahwa selain menabrak, para peserta juga diperbolehkan menggunakan keterampilan masing-masing. Tak peduli dengan cara apapun. Intinya, para peserta harus mengeluarkan lawannya dari
dari arena pertandingan. Selang beberapa saat tibalah pertarungan MC kita yaitu Tangsan. Entah cuman kebetulan atau memang hoki, di sini Tangsan menemukan lawan yang sangat sesuai dengan darahnya yaitu monster macan tutul. Karena seperti yang kalian tahu bahwa selain memiliki garis keturunan monster serigala angin, Tangsan juga memiliki garis keturunan harimau macan tutul yang ia dapatkan dari giveaway. Nah, kultivasi serigala angin Tangsan sudah nerobos ke tingkat 4, sementara kultivasi harimau macan tutul masih stuck di tingkat 3. Artinya, kesempatan Tangsan untuk menyerap monster tersebut supaya kultivasi macan tutulnya juga meningkat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Odin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.